Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai ke materi, kali ini Bu Etiva akan memberikan informasi atau materi tentang Wali Songo atau kisah keteladanan dari para wali. Sebelum kita mulai ke materi, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Anak soleh dan soleha, hari ini Bu Etiva akan memberikan materi tentang kisah keteladanan Wali Songo. Wali Songo itu adalah sebuah sejarah dari penyebaran agama Islam yang pertama kali ada di Indonesia. Wali artinya adalah wakil atau kekasih. Yang dimaksud di sini adalah wali Allah, artinya kekasih Allah, yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan berjuang dalam agama Allah, yaitu agama Islam. Wali Songo ini berarti Songo artinya 9, Wali Songo 9 wali atau 9 wakil. Jumlah wali Songo di Indonesia ada 9. Di Indonesia sendiri ada terbagi 3 wilayah yang disebarkan agama Islam melalui Wali Songo. Yang pertama yaitu Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Baik anak soleh dan soleha, yang pertama adalah Masjid peninggalan dari Wali Gresik atau Sunan Gresik. Ini disebut nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik juga disebut sebagai Sunan Pandes. Sunan Gresik lahir di Samarkand, Asia Tengah dan wafat di desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Sunan Gresik dianggap sebagai orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Jawa. Strategi berdakwah yang melalui perdagangan dan pendekatan politik yang dilakukan oleh Sunan Gresik. Kisah keteladannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit ketika itu. Selain itu, beliau juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Beliau lahir pada tahun 1401 Masehi dan wafat pada tahun 1478 Masehi. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Wijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Wijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Mohlima. Yang dimaksud dengan Mohlimo adalah kita tidak boleh melakukan 5 perbuatan yang 5 itu, yaitu berjudi, kemudian mabok-mabokan, yang ketiga adalah mencuri, yang keempat adalah menghisap candu atau ganja, yang kelima adalah berzina atau madon. Nah, ini 5 ini yang dilarang oleh ajaran dari Sunan Ampel karena ini adalah perbuatan yang tercela yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Yang ketiga adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang nama aslinya adalah Makhdum Ibrahim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel sekaligus muridnya. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1525 Masehi. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka dalam berdakwah, yaitu beliau memasukkan alat musik bonang atau gamelan. Oleh karena itu, beliau dikenal sebagai Sunan Bonang. Sunan Bonang sangat tertarik dengan kepandaian. Di antaranya adalah tasawuf,
seni, sastra, dan asikat, dan lain sebagainya. Beliau juga mengubah tembang suluk, suluk wiji, dan tembang pembuati. Nah, ini mengubah syair-syair yang ada menjadi syair dakwah. Yang keempat adalah Sunan Derajat. Nama asli dari Sunan Derajat adalah Raden Qasim atau Syarifuddin. Beliau lahir pada tahun 1470 Masehi dan wafat pada tahun 1522 Masehi. Sunan Derajat, putra bungsu dari Sunan Ampel. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Sampai sekarang masih berdiri pesantren ini. Kisah keteladanannya adalah dengan cara berdakwahnya, perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan meningkatkan kemakmuran masyarakat sebagai pengalaman agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian, yaitu tembang, macapat, pangkur ciptaannya. Yang kelima adalah Sunan Kudus. Nama asli dari Sunan Kudus adalah Jafar Shodiq. Beliau adalah putra dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Sunan Kudus lahir pada tahun 1400 Masehi dan wafat pada tahun 1550 Masehi. Sunan Kudus memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Dia menduduki sebagai posisi panglima perang, penasehat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Strategi dakwah yang digunakan oleh Sunan Kudus adalah dengan mendekati masyarakat melalui kebutuhannya. Beliau mengajarkan cara membuat alat pertukangan, kerajinan emas, dan keris pustaka, dan lain sebagainya. Di antara menjadi muridnya Sunan Kudus yaitu Sunan Prawata, penguasa Demak, dan Arya Penangsang Adipati Jipang Panolan. Nah, salah satu peninggalannya adalah Masjid Menara Kudus. Yang keenam adalah Sunan Giri atau nama aslinya adalah Muhammad Ainul Yakin. Beliau lahir pada tahun 1442 Masehi dan wafat pada tahun Sunan Giri adalah putra dari Maulana Ishak atau murid Sunan Ampel. Beliau seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satunya adalah yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Strategi berdakwahnya Sunan Giri yang terkenal adalah memanfaatkan kekuasaan, perniagaan, dan pendidikan. Dengan cara dakwah tersebut, maka Sunan Giri sangat berjasa mendakwakan Islam di Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Yang ketujuh adalah Sunan Kalijaga. Nama asli dari Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban. Sunan Kalijaga ini adalah putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Syahid Ahmad bin Mansur. Sunan Kalijaga adalah murid dari Sunan Bonang. Strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga adalah menggunakan kesenian dan kebudayaan, yaitu wayang kulit dan tembang suluk. Beliau sangat piawai dalam memainkan wayang kulit. Selain itu, beliau juga menciptakan hasil karyanya yaitu tembang suluk seperti tembang suluk lir-ilir dan gundul-gundul pacul. Yang kedelapan adalah Sunan Muria atau nama asli dari Sunan Muria ini adalah Raden Umar Syahid. Beliau adalah merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan adik ipar dari Sunan Kudus. Sunan Muria tempat tinggalnya di Gunung Muria sebelah utara kota Kudus yaitu Jawa Tengah. Oke, seperti ayahnya, beliau berdakwah dengan cara lemah lembut, sopan, dan beradab. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakan untuk berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwahnya adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Yang terakhir atau yang kesembilan adalah Sunan Gunung Jati. Nama aslinya adalah Sunan Syarif Hidayatullah.
Beliau merupakan putra dari Syarif Abdullah Umadatuddin. Nah, jasanya ini Sunan Gunung Jati yaitu mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahan, kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Putranya Maulana Hasanuddin juga mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten sehingga menjadi Kesultanan Banten. Ya, itu adalah putra dari Sunan Gunung Jati. Gunung Jati ini memberikan keteladanan yang baik dan bekerja beliau sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Para pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak termasuk para walinya dan jumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Fatah. Demikianlah anak-anak pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.